Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Terima kasih hadir ya pagi-pagi. Kita selalu hadir di Sabtu pagi yang cerah ini untuk sama-sama mengisi ilmu kita, spiritual kita, dan menjaga keistiqomahan kita ya untuk terus selalu di-recharge ya. Saya dengan Anggi Pradita. Terima kasih telah rutin mengikuti acara Morning Talk ini ya dari Pradita Consulting. Ini program yang kita buat memang untuk lebih bagaimana kita memberikan manfaat bagi umat ya, karena kan kita itu tidak hanya dari uang ya, bisa dari tenaga, ilmu ya, dan juga berbagi dengan banyak orang. Mudah-mudahan wasilah kita bersama ya seperti ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena Pak Farid juga sudah hadir dan biasanya topiknya itu seakan-akan kurang waktunya ya. Jadi kita percepat saja untuk memulainya. Saya serahkan pagi ini kajian Morning Talks ke-8 yang akan membahas lebih jauh tentang rezeki, konsep rezeki dari 8 arah mata angin, dan kita akan masuk ke dalam poin ketiga, yaitu rezeki karena bersyukur. Tentunya tidak kita sambut terlebih dahulu pembicara kita, narasumber kita saat hari ini, yaitu Bapak Farid Auladi. Kepada Pak Farid, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi Pradita dari Pradita Consulting yang selalu setia menemani kita gitu ya. Dan ini waduh Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman yang ikut kajian ini ada yang dari Mekah juga ini. Ada teman saya juga nih di Malaysia ya, satu perusahaan. Ada yang Masya Allah dari Sumatera juga ada gitu ya. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah ya, membukakan pintu hidayah bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita bicara mengenai apa namanya rezeki ya, rezeki yang didatangkan, diberikan oleh Allah kepada kita, gitu kan? Itu adalah dari 8 penjuru mata angin. 8 penjuru mata angin. Maknanya 8 penjuru mata angin ini adalah apa? Tidak ada satu arah pun, tidak ada satu celah pun dari permukaan bumi ini yang tidak ada rezekinya dari Allah. Yang pertama kemarin 2 minggu lalu ya, itu kita bicara mengenai rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Jadi tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun di permukaan bumi ini yang tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah. Kemudian yang kedua, rezeki itu karena usaha. Maknanya kita harus berikhtiar. Lalu ikhtiar apa yang mesti kita lakukan supaya rezeki kita itu selalu datang kepada kita? Ikhtiar yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti ilustrasi bayangan dengan cahaya. Cahaya itu adalah Allah. Bayangan itu adalah rezeki. Semakin kita mendekat kepada cahaya, maka bayangan kita semakin besar. Semakin kita mendekat kepada Allah, maka rezeki kita akan semakin besar. Semakin kita menjauh dari cahaya, maka bayangan kita akan semakin kecil. Semakin kita menjauh dari Allah, maka rezeki kita itu akan semakin kecil. Itu ilustrasi yang sederhana. Jadi artinya, kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang berikutnya gitu kan, rezeki karena bersyukur. Ini ada satu ayat yang kita ambil, Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu berfirman, memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, gitu ya. Pada saat
kenabian Nabi Musa ada sepasang suami istri yang hidupnya dalam kondisi tidak berkecukupan, gitu ya. Hartanya tidak berkecukupan, kondisi ekonominya itu tidak bisa bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lalu sepasang suami istri itu menghadap kepada Nabi Musa dan beliau meminta kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, aku meminta kepadamu, tolong doakan ya, tolong doakan kepada Allah supaya aku memiliki harta, memiliki materi, supaya kehidupan ekonomiku itu bisa menjadi lebih baik gitu kan. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, mendoakan sepasang suami istri ini, dan kemudian apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa sepasang suami istri ini, tetapi dengan syarat, ya, dengan syarat gitu. Syaratnya apa? Allah mengatakan syaratnya ini hanya setahun saja, gitu ya, setahun saja kekayaan yang akan diberikan kepada beliau berdua ini. Lalu singkat cerita, kekayaan atau harta suami istri ini betul-betul melimpah ruah. Banyak sekali gitu kan, datang bertubi-tubi sampai mereka sendiri pun juga tidak kuat lagi lah nahannya ya. Ini mirip-mirip cerita Korun yang pernah kita ceritakan ya. Kemudian lewat dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, ternyata kekayaan si suami istri ini bukannya makin berkurang, tetapi malah makin bertambah gitu. Bukannya berkurang malah makin bertambah. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan harta ini lewat dari setahun? Padahal yang bersangkutan itu dulu dijanjikan oleh engkau hanya setahun gitu. Tapi kenapa sekarang kok sudah lewat dari setahun masih saja hartanya ada bahkan berlimpah? Lalu Allah mengatakan, kenapa seperti itu? Karena ternyata si sepasang suami istri ini melakukan sesuatu yang sangat baik, yang sangat positif sebagai ungkapan rasa syukurnya. Gitu kan. Jadi pada saat di tahun pertama si suami istri ini diberikan rezeki, diberikan materi oleh Allah, mereka berdua punya komitmen bahwa karena ini cuma setahun gitu ya, supaya rezeki kita ini bermanfaat dan kita bersyukur kepada Allah, maka kita bagi-bagi rezeki kita ini. Kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita sedekahkan kepada orang-orang yang memang memerlukan harta. Lalu mereka berbagi setiap hari gitu kan. Sehingga apa yang terjadi gara-gara mereka berbagi, gara-gara mereka bersyukur kepada Allah dan membagikan rezekinya ini, maka yang terjadi Allah justru menambah lagi nikmatnya, menambah lagi rezekinya. Lah ini kunci dari kehidupan kita gitu. Bagaimana kalau kita bersyukur kepada Allah, kemudian Allah juga pasti akan memberikan tambahan kepada rezeki yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita berbicara tadi tentang cerita suami istri itu. Jadi kenapa sih kalau kita bersyukur itu lalu kemudian Allah dekat dengan kita atau kita dekat dengan Allah? Lalu kalau Allah sudah dekat dengan kita, Allah pasti akan memberikan apapun yang kita minta. Gitu. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat kajian saintifiknya, gitu ya, frekuensi Allah itu maha tinggi, gitu kan. Frekuensi rezeki Allah itu tinggi, maha tinggi. Kemudian frekuensi orang yang bersyukur, orang yang pasrah kepada Allah, frekuensi orang yang berada pada titik terendah itu juga pasti tinggi. Makanya ada yang mengatakan ketika kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengelola persoalan yang kita hadapi, yang kita miliki, pasrahkan saja. Pasrahkan saja. Nah, titik pasrah ini memiliki frekuensi yang tinggi. Gitu loh. Titik orang yang bersyukur itu kan pasti akan mengatakan, ya Allah, apapun yang engkau berikan, apapun yang aku rasakan, ini pasti atas seizinmu. Itu berarti dia sudah berada pada titik frekuensi yang sama dengan Allah.
kalau sudah berada pada titik frekuensi yang sama, kita sudah dekat dengan Allah, maka apa yang terjadi? Gitu kan. Ilustrasi sederhana lain lagi, contoh kalau misalnya kita dekat dengan seorang pejabat. Bukankah kalau kita dekat dengan pejabat, maka urusan-urusan yang terkait dengan kepemerintahan itu bisa dimudahkan? Yang tadinya jalannya mesti berliku panjang karena kita dekat dengan pejabat, maka ada shortcut, ada jalan pintas. Lebih kurang seperti itu kan? Ya, lebih kurang seperti itu. Kalau kita dekat dengan siapapun gitu di dunia ini pasti akan ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan. Apalagi kalau kita dekat dengan Allah. Atau ilustrasi lainnya tentang frekuensi ini misalnya radio atau televisi atau HP gitu kan. Misalnya begini, kalau di Jakarta itu ada radio yang digemari anak-anak milenial, anak-anak muda, Gen FM gitu kan. Itu frekuensinya 98,7 MHz. Kalau kita masih di Jakarta, seputaran Jabodetabek atau di Jakartanya lah, itu ketika kita memutar frekuensi di radio kita di 98,7, maka suara dari Gen FM ini sangat jernih, ya, bisa kita nikmati, bisa kita nikmati. Tetapi tolong bergeser, coba bergeser, 98,5 misalnya, itu suaranya makin kemeresek, tidak jelas itu. Geser lagi ke bawah di 98,0 itu makin kemeresek, bahkan kalau kita mundur lagi di bawahnya itu suaranya hilang. Atau sebaliknya, 98,7, kita setel 98,8, itu suaranya mulai agak tidak bagus, tidak sempurna. 98,9 seterusnya, sampai 99 misalnya. Bisa jadi Gen FM itu tidak akan kita bisa dengarkan. Lebih kurang seperti itu ilustrasinya. Gitu. Ilustrasi, kalau kita satu frekuensi dengan Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang kita minta. Atau misalnya kita nyetel Gen FM, kemudian ini di Jakarta pasti bagus ketika kita berada pada frekuensi 98,7. Coba kita pergi ke arah Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung sana misalnya. Makin lama makin hilang dan akhirnya tidak terdengar. Itu artinya apa? Kita tidak satu frekuensi dengan Gen FM. Semakin kita menjauh dari sumber frekuensi radio Gen FM, maka kita tidak akan bisa mendapatkan suara yang jelas, suara yang clear, suara yang bening. Demikian juga dengan Allah. Ketika kita tidak dekat dengan Allah, maka kita tidak bisa jadi kebagiannya cuma remah-remah kalau rezeki itu gitu kan. Kebagian sisa-sisanya saja. Ya walaupun demikian pasti dapat rezeki juga karena Allah itu pasti akan memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Tapi mungkin cuma remah-remah gitu, cuma sisa-sisa. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, satu frekuensi dengan Allah, maka nggak usah khawatir. Kita pasti akan mendapatkan apa yang kita mintanya. Pasti mendapatkan apa yang kita minta. Inilah kunci dari kalau kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka Allah pasti akan menambah nikmat kepada kita. Bapak dan Ibu rahimakumullah, dengan cara bersyukur itu bagaimana sih implementasi dalam kehidupan kita? Bersyukur itu salah satu caranya adalah kita selalu melihat segala hal dari sisi yang positif. Allah itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini, kehidupan kita ini selalu berpasang-pasangan, ya. Berpasang-pasangan ya. Ada wanita, ada pria, ada wanita, ada siang, ada malam, ada senang, ada tidak senang, ada gembira, ada tidak gembira, macam-macam seperti itu. Artinya Allah itu menciptakan segala sesuatu itu seperti dua sisi dari satu koin. Ya, sisi depan ada sisi belakang. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap bersyukur kepada Allah? Yang paling penting itu adalah bagaimana kita selalu mencoba melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu dari sisi yang positif. Ya. Kenapa melihat yang positif itu akan berdampak baik kepada kita?
Karena kalau kita melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, yang baik-baiknya saja, maka pikiran kita pun juga akan tergiring secara spontan, secara otomatis untuk berpikir hal yang positif. Gitu kan? Ketika pikiran kita terlatih dengan hal-hal yang positif, itu pikiran itu akan menarik hal-hal positif yang ada di alam semesta untuk mendekat kepada kita. Jadi kalau kita pertama melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, yang terjadi apa? Secara otomatis pikiran kita itu akan menjadi positif. Ketika pikiran kita itu positif, maka pikiran kita akan menarik hal-hal positif yang ada di alam semesta ini. Rezeki itu adalah hal yang positif dan itu akan otomatis tertarik kepada diri kita. Masih ingat di awal-awal kajian kita bahwa pikiran itu adalah doa, niat itu adalah doa, ucapan itu adalah doa, ya, perbuatan itu adalah doa. Ketika niat, ketika pikiran kita positif, maka yang terjadi doa kita pasti adalah doa yang positif. Kalau sudah doanya positif, maka insya Allah apa yang akan mendekat kepada kita adalah hal-hal yang positif. Rezeki itu adalah hal yang positif. Ya. Dan Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Doa apapun, termasuk doa yang tidak positif pun Allah pasti akan mengabulkan. Ya. Di surat Al-Ghafir ayat 40, ayat 60 Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ya. Bapak, Ibu, rekan-rekan rahimakumullah, bersyukur itu salah satu caranya, salah satu bentuknya adalah melihat sisi, hanya melihat sisi yang positif dari setiap kejadian, dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu melihat yang positif, maka otomatis pikiran kita akan tergiring menjadi memikirkan hal-hal yang positif. Kalau pikiran kita senantiasa berpikir hal-hal yang positif, maka yang terjadi doa kita pun pasti doa yang positif. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, maka aku akan kabulkan. Kalau doa kita positif, insya Allah rezeki akan datang bertubi-tubi kepada kita. Sebaliknya, kalau hidup kita itu senantiasa melihat hal yang negatif, yang tidak positif, yang muncul apa coba? Yang muncul apa? Apakah ada rasa syukur? Nggak ada. Yang muncul apa? Berkeluh kesah, gitu kan? Kemudian memaki setiap kejadian, bukan menyebut nama Allah. Wah, sialan ini, macet nih, waduh, sialan nih hari ini gue nggak punya duit, aduh, ini kata-kata yang tidak baik sebetulnya gitu kan. Mestinya kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang seperti itu gitu. Jadi sebaliknya kalau kita tidak pernah melihat sisi positif dari satu kejadian, maka yang akan muncul ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita itu adalah hal-hal yang bersifat tidak baik, bersifat negatif. Ujung-ujungnya yang muncul itu adalah keluh kesah. Keluh kesah itu hanya akan membawa kita kepada satu kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, saya akan coba bukan mengajari, berbagi tips ya, berbagi cara, berbagi metode bagaimana caranya supaya kita itu tetap berpikiran positif. Supaya bagaimana caranya kita itu selalu melihat hal-hal yang positif dari satu kejadian. Dalam ilmu personality development, jadi pengembangan kepribadian, ada yang disebut dengan reframing. Reframing ini satu istilah, maknanya kalau untuk kita itu lebih kurang bagaimana cara kita membingkai ulang, ya, reframe, frame itu adalah bingkai gitu ya, reframe itu membingkai ulang.
membingkai ulang satu kejadian, ya, dan melihatnya dari sisi yang positif, ya. Melihatnya dari sisi yang positif, sehingga apa? Yang muncul nanti hati kita tenang, ya, pikiran kita itu akan nyaman, gitu ya. Contoh, ya, contoh, bagaimana cara kita reframing, jalanan macet atau padat, gitu ya. Ini ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Ada dua sisi yang bisa kita dapatkan dari jalanan padat atau jalanan yang macet. Karena kemarin alhamdulillah hari Jumat saya mengalami itu, perjalanan dari Tangerang, ya, dari Islamic Village di Karawaci Tangerang sampai ke kantor yang biasanya cukup dengan waktu maksimal 45 menit, kemarin saya tempuh hampir 3 jam. Ya, hampir 3 jam karena memang ada kecelakaan truk melintang di jalan tol. Kalau kita mendapati jalanan padat, ya, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, sisi positif dan sisi yang tidak positif. Sisi positifnya adalah ada kesempatan buat ngaji, baca Quran, ngaji di mobil misalnya, seperti itu. Atau kesempatan yang kedua, dari jalanan yang padat ini kita berkeluh kesah, memaki-maki. Siapa? Entah yang dimaki siapa. Nah, apa yang terjadi kalau jalanan macet seperti itu? Ketika kita berkeluh kesah, ngedumel, ngegrundel, memaki-maki, berteriak sekencang apapun, apakah jalanan kemudian langsung lancar? Kan tidak juga. Kenapa tidak kita ambil sisi positifnya? Oh, jalanannya macet, jalanannya tidak lancar. Yang terjadi apa? Oh, saya punya kesempatan untuk ngaji misalnya. Oh, saya punya kesempatan kalau ada waktu misalnya telepon keluarga, ada hal-hal yang belum diselesaikan tadi, kita selesaikan di situ. Coba kita lihat dari sisi positifnya. Jalanan padat, ada kesempatan kita ngaji. Ya. Jangan lihat yang lainnya, lihat sisi yang positifnya. Kemudian yang kedua, misalnya, di dompet kita uang lagi nggak ada. Kita coba lihat, oh kalau kita nggak punya uang berarti kita bisa berhemat. Ambil sisi positifnya, ya. Ambil sisi positifnya. Kalau nggak ada uang berarti kita bisa berhemat. Berarti kita tidak perlu menghambur-hamburkan uang. Mau nghamburin gimana, uangnya juga nggak ada. Paling tidak dengan cara berpikir seperti ini, hati kita menjadi tenang, ya. Kemudian misalnya sakit, ya. Badan kita sakit. Ini pasti ada dua sisi yang tidak sama, gitu kan. Sisi positifnya, kenapa Allah menciptakan sakit? Karena dengan sakit inilah maka ada jutaan orang yang bisa hidup dari bisnis kesehatan. Betul kan? Ada dokter, ada perawat, ada mantri, gitu kan? Ada tukang obat, ada pabrik obat, ada pekerja di bidang obat, ada sales representatif untuk obatnya, ada yang bisa bangun rumah sakit, macam-macam. Dari bangun rumah sakit itu ada warung, ada tukang ojek, ada taksi, macam-macam. Jadi ketika kita melihat sakit ini dari sisi yang positif, ya kita jadi tenang. Justru dengan sakitnya kita bisa memberikan rezeki bagi jutaan orang. Bagi jutaan orang, gitu. Ini yang coba kita lakukan, resep-resep sederhana seperti ini. Kemudian yang berikutnya misalnya ketombe. Bapak Ibu, rambutnya ada ketombenya enggak? Kenapa Allah menciptakan ketombe? Kadang-kadang kita kan suka ngomel, aduh ini rambut ada ketombean, gatel, wah sialan, kurang ajar, macam-macam. Coba berpikir, gara-gara ketombe yang ada di rambut kita, ada berapa juta manusia yang bisa hidup gara-gara ketombe? Gitu ya. Ada pabrik sampo, di situ ada pabrik kemasan sampo, ada orang yang jualan sampo, ada orang yang jadi bintang iklan sampo, macam-macam. Manfaat dari sesuatu yang kita lihat Allah menciptakan sesuatu yang sepertinya nggak ada manfaatnya, gitu. Padahal dengan apa yang diciptakan Allah, ketombe yang diciptakan Allah itu ternyata bisa memberikan nafkah, bisa memberikan rezeki bagi jutaan orang.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi kalau kita berusaha untuk melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, yang terjadi apa? Kita pasti senantiasa bersyukur kepada Allah terhadap apapun yang kita dapatkan, terhadap apapun yang kita peroleh. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, maka frekuensi kita itu akan sama dengan frekuensi Allah. Frekuensi kita sama dengan frekuensi Allah, maka yang terjadi apa? Allah akan memberikan apapun yang kita minta, termasuk rezeki di dalamnya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini kajiannya bukan kajian satu arah. Saya ingin nantang nih, ya, bukan nantang, memberikan challenge, memberikan tantangan kepada Bapak dan Ibu. Kalau tadi kita mencoba melihat sesuatu dari sisi yang positif. Saya ingin berikan ini, ingin berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama. Nanti jawabannya bisa ditulis kapan, pada saat minggu depan, gitu ya. Pada saat minggu depan. Sebentar. Kalau tadi saya berikan contoh-contoh tentang bagaimana kita melakukan reframing, ya, membingkai ulang. Saya juga ingin berikan kepada Bapak dan Ibu ini pertanyaan-pertanyaan ini untuk kita bingkai ulang. Nanti silahkan jawabannya ditulis di Facebook atau ditulis di chat WA ini, gitu ya. Saya ingin dapat jawaban dari Bapak dan Ibu. Kalau rumah kita masih ngontrak, sisi positifnya apa? Ya, sisi positifnya apa? Jangan dilihat yang negatif, jangan dilihat yang tidak positif. Kalau anak kita kurang cerdas sehingga masuk sekolah ke PTN nggak keterima misalnya kan. Kalau penghasilan kita tidak besar, gitu, apa sisi positifnya? Kalau kita kena PHK, apa sisi positifnya? Kalau kita telinganya kurang jelas mendengar, saya nggak tega ngomong budi ya, budek dikit gitu ya. Itu kira-kira apa sisi positifnya? Nah, silahkan. Kalau ada yang mau menulis di chat Zoom-nya, monggo. Kalau ada yang mau menulis di Facebook-nya juga monggo. Kalau nanti ada yang mau ngasih jawabannya melalui WA-nya Mbak Anggi juga silahkan, gitu ya. Silahkan saja. Jadi apa sisi positif dari 5 kejadian ini? Ya, rumah kita masih ngontrak misalnya gitu kan, kemudian anak kita kurang cerdas, kemudian penghasilan kita tidak besar atau kita kena PHK, kemudian satu lagi kalau telinga kita ini kurang sempurna ya, kadang-kadang tidak jelas mendengar omongan atau ucapan dari orang lain. Monggo, silakan itu yang pertanyaannya. Dan nanti silahkan dijawab melalui chat WA atau mungkin melalui Facebook atau lewat WA-nya Mbak Anggi. Sorry, tadi chat Zoom gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Resep yang terakhir, kalau kita ingin tetap bersyukur kepada Allah, kalau kita ingin satu frekuensi dengan Allah, kalau sudah satu frekuensi maknanya bahwa Allah dekat dengan kita dan Allah pasti akan memberikan apapun yang kita minta, gitu kan. Ucapkan alhamdulillah pada setiap kejadian, setiap kondisi yang kita alami. Alhamdulillah. Ya, misalnya kita tertimpa satu musibah, ya alhamdulillah. Misalnya kita kena sakit, ya alhamdulillah kita sakit. Kenapa? Contoh sederhana, ketika kita tidak punya uang, alhamdulillah ya Allah, saat ini saya tidak punya uang, sehingga saya masih bisa berhemat. Barangkali kalau uang saya kebanyakan, nanti saya beli yang enggak. Alhamdulillah karena nggak punya uang, jadi saya tidak bisa beli yang macam-macam. Gitu. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika kita sakit atau kita sedang tidak sehat, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan sakit kepada hamba-Mu ini sehingga hamba bisa senantiasa beristighfar. Kalau orang sakit kan mesti istighfarnya kencang.
Tapi kalau orang-orang lagi punya uang banyak, istighfarnya itu kapan-kapan. Kan seperti itu. Kehidupan kita sebagai orang awam tuh seperti itu, ya. Kalau lagi nggak punya uang, nggak lagi sakit, itu istighfarnya kenceng. Barangkali Allah memberikan sakit, memberikan uang yang tidak banyak kepada kita supaya kita kencang istighfarnya. Itu kita lihat dari sisi yang positifnya, gitu kan. Kemudian misalnya ketika ada orang yang membenci kita, alhamdulillah ya Allah, ada orang yang tidak suka dengan saya. Kenapa orang tidak suka dengan saya? Karena barangkali ada sesuatu yang kita perbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kita berbuat salah. Artinya apa? Allah menegur kita melalui orang yang tidak menyukai kita. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah seperti itu. Ketika musibah datang, ucapkan alhamdulillah. Ya. Misalnya kehilangan kendaraan, kehilangan motor, atau kehilangan komputer. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena barangkali dengan cara kehilangan barang itu, ya, Allah sedang mensucikan harta kita. Barangkali harta yang kita peroleh itu, yang kita miliki itu, ya, berasal dari cara-cara yang tidak baik. Berasal dari cara-cara yang tidak halal. Kita belikan sesuatu, maka Allah tarik, maka Allah ambil. Alhamdulillah, Allah sedang mensucikan harta kita. Dan Allah pasti akan mengganti dengan ganti yang jauh lebih baik. Alhamdulillah, nggak usah ngomel. Ngomel juga barang nggak balik kok. Marah-marah juga itu barang nggak akan balik. Misalnya kalau musibahnya itu kehilangan barang gitu ya, atau kehilangan musibah lainnya pun juga sama gitu kan. Kemudian ketika kita ini sudah tidak punya daya, tidak punya upaya, udah nggak bisa mengatasi apapun yang terjadi dengan diri kita, ucapkan alhamdulillah. Ya. Kenapa alhamdulillah? Berarti Allah sudah menyuruh kita berada masuk pada titik pasrah, pada titik terendah dalam kehidupan kita. Kita tahu ketika kita sudah berada pada titik pasrah, titik terendah pada kehidupan kita, maka disitulah frekuensi kita begitu tinggi. Frekuensi kita bisa sama dengan frekuensinya Allah. Dan disitulah Allah akan memberikan pertolongan terhadap apa persoalan yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, itu maknanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau selalu bersyukur kepada Allah, ingat, frekuensi kita sama dengan frekuensi Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang kita minta, termasuk rezeki yang barokah untuk diri kita semua. Gitu kan? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini sudah jam 7, Mbak Anggi. Seperti biasa jadwal kita itu memang tepat di jam 7, walaupun ada beberapa jamaah yang meminta ditambah, tetapi ada jamaah lain juga yang meminta supaya kita tepat waktu. Dan sebelum kita tutup, kesimpulan akhir ya, resume dari makna rezeki kita dapatkan dengan cara bersyukur, gitulah ya. Kenapa kita mesti bersyukur? Supaya mendapatkan rezeki dari Allah. Karena ketika kita bersyukur berarti kita akan sangat dekat dengan Allah. Ketika kita sangat dekat dengan Allah, maka kita akan diberikan apapun yang diminta oleh kita oleh Allah. Ya, Allah akan memberikan apapun yang kita minta. Kemudian bagaimana cara bersyukur itu? Salah satunya adalah bagaimana kita senantiasa memandang setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita dari sisi yang positif, gitu ya. Dari sisi yang positif. Kemudian yang kedua, yuk setiap apapun yang terjadi, yang kita alami, bukan cuma hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan sekalipun, ucapkan alhamdulillah. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah pada setiap kondisi, maka pada titik itulah frekuensi kita sama dengan frekuensi Allah. Pada titik itulah ketika frekuensi kita sama dengan frekuensi Allah, maka Allah akan turunkan rezeki yang berlimpah untuk diri kita. Ya, itu kesimpulannya, Mbak Anggi. Silahkan. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas penjelasannya. Bapak Ibu luar biasa ya. Tambahan ilmu lagi
tentang rezeki karena bersyukur ya, dimana sesuai dengan gambaran dari Pak Farid ya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu dari sisi depan dan belakang seperti halnya koin ya, ada sisi positif, namun ada juga sisi tidak positifnya. Nah, bagaimana nih supaya kita tetap dalam state atau kondisi selalu positif dan bersyukur, yaitu melihat segala sesuatunya dari sisi yang positifnya, dicari hal yang positifnya, kita reframing ya, kita ubah pola pikir kita agar berdampak baik pada diri kita. Karena rezeki itu adalah hal yang positif, ini menarik ya, sesuai dengan apa yang saya pelajari juga ya, kami pelajari juga di Magnet Rezeki, bahwa rezeki itu datang pada saat hati kita tenang. Tapi pada saat hati kita galau, gundah, gelisah, itu rezeki nggak jadi datang. Ya, jadi bagaimana pada saat kita menghadapi suatu persoalan, ya, tadi nggak ada uang di kantong, ya, segala macam, kita tetap tenang, ya, tinggal gelar sejadah dan serahkan urusan kepada Allah untuk membuka rezeki kita. Seperti itu. Dan ada satu hal lagi yang pernah saya pelajari dari salah satu guru saya, yaitu kan tadi ya, pada saat kita menghadapi hal-hal baik yang nikmat maupun ujian ya, kita ucapkan dengan alhamdulillah. Dan apabila ada hal-hal yang tidak positif nih ya, kita tambahkan menjadi alhamdulillah ala kulli hal, yaitu segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ya, itulah intisari dari apa yang kita dapatkan di materi pada Morning Talks ke-8 ini ya Pak Farid ya. Baik, nah Bapak Ibu, sebelum kita menutup kajian pagi ini seperti biasa kita doa bersama ya Pak Farid. Boleh ya kita doa bersama. Baik, saya siapkan terlebih dahulu untuk share screen-nya. Oke, baik, kepada Pak Farid saya persilakan kembali. Baik Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan, kelancaran sehingga acara kita pada pagi hari ini betul-betul berjalan dengan sangat baik. Dan kita berharap apa yang kita lakukan mendapatkan pahala yang berlimpah dan tentunya akan mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi ya Allah. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku. Berikanlah kesempatan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepada Engkau dari kedatangan mereka kepada aku. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Allah, ya Rabbana, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Wahai Tuhan kami, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu, rekan-rekan, ada jamaah, bukan jamaah lah ya, ada peserta kita yang dari Mekah juga, Masya Allah. Ini Mbak Sherin atau Ibu Sherin, kita nggak tahu. Kemudian beberapa orang lagi juga yang baru bergabung, join. Ada teman saya juga dari Sam Darby Plantation di Malaysia gitu kan. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi berkah, menjadi kebaikan bagi kita. Dan saya pribadi mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga tidak menjadi pemberat ya dari dosa yang saya lakukan. Terima kasih Mbak Anggi, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Pradita Consulting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.